Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bisnis Bali News, sebuah program yang mengupas tentang perkembangan ekonomi. Dan kali ini saya berada di ruangan Pak Adi Nugroho, beliau adalah Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Kita akan berbincang tentang seberapa terpurukah ekonomi Bali. Seperti kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini sangat berdampak luas, terutama bagi Bali. Kenapa Bali? Karena pariwisata Bali itu adalah penggerak pertumbuhan ekonomi terbesar, terkuat di Bali, yang gara-gara COVID ini kemudian terpuruk ya. Bahkan mungkin nyaris hampir berada di titik akhir. Nah, kita bertanya, karena ini pasti pusat statistik yang mempunyai data-data, nanti kita akan coba, mudah-mudahan masih ada kabar gembira yang bisa disampaikan oleh Biro Pusat Statistik. Kira-kira apa yang tumbuh ya, terburuk apa. Kita langsung sapa Pak Adi Nugroho. Selamat siang Pak Adi Nugroho. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Astunggara, baik. Baik Pak ya, sehat Pak ya, tetap Sehat, semangat. Semangat. Pak, kalau kita bicara tentang ekonomi Bali ini pasti sudah semua sudah paham, terpuruk gara-gara pariwisata. Nah, seberapa parahkah mungkin kalau ada indikator-indikator perekonomian kita? Ya walaupun kemarin sudah dipublish, ada kita minus Ya. 1,14 ya. Nah, mungkin bisa diceritakan ke pemirsa. Iya, dalam ukuran ekonomi, indikator PDRB untuk triwulan pertama 2020 posisi Bali minus 1,14. Ini posisi yang paling rendah pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan wilayah lain di Nusantara ini. Posisi yang semacam ini, krisis yang semacam ini pernah dialami Bali. Paling tidak bom 1-2 dan krisis moneter pada 1998. Pernah mengalami pertumbuhan minus. Ya, pertumbuhan minus sebelum ini adalah krisis moneter 1998. Ketika itu dalam 1 tahun minus 4,04%. Sekarang dalam 1 triwulan, 1 kuartal, 3 bulan, Januari, Februari, Maret, turun 1,14. Sementara pada waktu krisis bom Bali 1 dan 2, Bali juga mengalami krisis, tapi tidak menyebabkan pertumbuhan ekonominya menjadi negatif. Bom Bali 2002 menyebabkan pertumbuhan hanya melambat menjadi 3,57 pada tahun 2003-nya. Kemudian bom Bali 2005 membuat ekonomi bahkan tidak terlampau melambat, masih pada posisi 5,28. Jadi situasi yang dihadapi pada tahun 2020 yang dicerminkan oleh pertumbuhan minus 1,14 di triwulan 1 2020 sungguh sesuatu yang rasanya membutuhkan perhatian kita sungguh-sungguh. Apalagi gambaran ini diwakili oleh keadaan Januari, Februari, Maret yang kita merasakan bahwa Januari paling tidak kita merasakan di Bali masih fine-fine saja. Februari ketika dimulai ada pembatasan penerbangan dari Tiongkok baru mulai terasa, tapi masyarakat luas belum terlalu merasakan. Baru pada bulan Maret, akhir Februari bulan Maret kita merasakan pandemi ini dengan beberapa pembatasan dilakukan mulai dari Jakarta dan beberapa wilayah, dan kita betul-betul merasakan sepinya bandara dimulai dari sepinya bandara. Kemudian dari sana kita mendapati bahwa wisatawan mancanegara sebagai salah satu indikator pariwisata yang selama ini menghidupi Bali turun luar biasa. Pada waktu Januari wisatawan mancanegara di Bali masih 528.883. Pada bulan Maret tinggal 156.877, dari 528 menjadi 156. Masuk bulan April tinggal 327. 327 wisatawan mancanegara. Orang. Dari ratusan ribu sebelumnya. Dari 528.000. Gambaran itu kalau digunakan untuk mengukur pariwisata sudah bisa bayangkan betapa jatuhnya situasi pariwisata Bali. Padahal perekonomian Bali tidak kurang dari 50% disumbang dari pariwisata.
Sehingga dengan itu sudah melihat maka angka itu saya sudah mengerikan berarti Pak. Sudah sangat mengerikan. sudah sangat mengerikan. Artinya Bali sedang tidak baik-baik saja berarti. Ya, Bali sedang sangat tidak baik-baik saja kalau kita berbicara mengenai ekonomi. Sekali lagi ini adalah gambaran Januari, Februari, Maret. Sekarang kita berada di bulan Juni setelah kita melewati bulan Mei. Dan kita tahu keadaan bulan Mei dan bulan Juni ini secara ekonomi belum ada kemajuan dibandingkan dengan bulan Maret kemarin. Kalau Januari, Februari, Maret yang masih mengandung Januari ketika kita masih baik-baik saja menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang negatif, maka kiranya kita tidak boleh terkejut kalau nanti di perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan kedua Bali masih akan mengalami pertumbuhan negatif dan mungkin bahkan lebih dalam dari apa yang didapat di triwulan 1. Kalau mungkin masyarakat disuguhkan data minus atau apa agak, tapi kira-kira dampak yang paling akan dirasakan oleh masyarakat secara ekonomi ini apa yang akan terjadi kalau dalam bahasanya statistik lah bahasanya gitu. Yang lebih simpel kemudian dipahami masyarakat apa yang terjadi, apakah masyarakat ini akan tidak punya penghasilan, tidak punya pendapatan, harus menggunakan tabungannya atau di dalam di dalam pembicaraan mengenai ekonomi kan ada istilah resesi. Yang ditunjukkan kalau satu wilayah dalam 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Dan Bali sudah dalam ancaman itu, dalam ancaman yang serius. Resesi itu kan bahasa Indonesianya barangkali kelesuan, kemandekan, kemunduran. Ekonomi Bali, ekonomi wilayah yang negatif, yang resesi itu lesu, mundur atau mandek, yang artinya kegiatan usaha itu sedang tidak bergairah. Mundur artinya dari perusahaan yang semula besar, dari usaha yang mulai besar, sekurang-kurangnya dia mengecil atau bahkan tutup, tidak bisa melanjutkan usaha. Yang tersisa dari itu adalah pekerja yang tadinya ada yang dikerjakan, ada yang dihasilkan, menjadi tidak bisa mengerjakan apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa. Padahal untuk bisa melanjutkan hidup, siapapun membutuhkan konsumsi. Untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumsi, orang membutuhkan penghasilan. Sehingga pada masa resesi itu akan banyak orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Dimulai dari mereka yang tidak punya cukup tabungan, cukup sediaan untuk memenuhi kebutuhan, ditambah atau bergerak terus ujiannya ini kepada mereka yang punya tabungan, karena tabungan akan tergerus sepanjang mereka belum bisa mengakses lapangan kerja, belum punya penghasilan, dan suasana ekonomi sedang tidak bergairah. Maka itulah yang akan dihadapi masyarakat ketika harus menghadapi situasi ekonomi yang secara teori dicerminkan dari menurunnya pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal berturut-turut. Baik, kalau dari data yang ada di BPS, ada nggak yang masih tumbuh? Kalau dari hitungan PDRB yang 17 kategori atau 17 sektor itu masih banyak yang tumbuh positif, karena yang tumbuh negatif hanya 1, 2, 3, 4 sesungguhnya. Penyedia akomodasi makan dan minum, transportasi pergudangan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta jasa lainnya. Itu yang turun. Itu yang tapi turunnya tajam sekali gitu ya. Tapi itulah kegiatan ekonomi yang menopang Bali. Sementara kegiatan yang lain adalah kegiatan umum yang bagi Bali bukan sektor yang dominan. Artinya sektor di luar itu masih tumbuh, Pak ya? Sektor di luar itu masih tumbuh, ada konstruksi, ada informasi komunikasi, administrasi pemerintahan, ada jasa keuangan, ada pertambangan penggalian, pengadaan listrik, gas masih tumbuh. Tetapi dia tidak memberikan efek yang cukup signifikan. Iya, tapi itu bukan sektor-sektor yang dominan di Bali.
bukan sektor-sektor yang banyak menghidupi masyarakat. Baik, Pak, kalau pertanian lah, karena kita kan bicara tentang situasi COVID, situasi pandemi, wabah gitu ya, yang paling ditakutkan kadang-kadang kan kelaparan gitu ya. Nah, bagaimana dengan pertanian, sektor pertanian? Karena kan kelaparan makanan berarti kan pertanian. Nah, apakah ini masih kita menyisakan tidak harapan yang cukup besar di sektor pertanian di Bali khususnya, paling tidak untuk meyakinkan kita nggak bakalan kelaparan lah, gitu. Masih tersedia pangan. Gini, kalau tadi dikaitkan dengan pertumbuhan yang minus 1,14 di triwulan 1 2020, pertanian di Bali posisinya nyaris stagnan, hanya tumbuh 0,06%, seperti tidak tumbuh. Tidak tumbuh ya, stagnan. Sehingga di sana tidak menggembirakan. Tidak menggembirakan, sekalipun kita lihat lebih lanjut apakah mengkhawatirkan. Ya. Di sisi lain, pertanian di Bali seperti sudah difahami bersama, sekurangnya sejak tahun 2010 itu sumbangannya pada perekonomian Bali terus menurun. Konsisten menurun, nggak pernah naik. Tahun 2010 masih 17,17%, tahun 2019 13,53%. Bahkan di triwulan 1 2020 sudah ada isyarat turun lagi 13,34%. Dengan kombinasi yang triwulan 1 tumbuh 0,06 dan pergerakan yang sumbangannya menurun terus kembali, situasi yang mengkhawatirkan di Bali ini kayaknya belum bisa mengandalkan pertanian untuk membantu meringankan beban. Tapi kalau misalnya ada yang selalu mengatakan, Pak Adi, ayo kita beralih ke pertanian. Apakah itu hanya sekedar bisa menjadi sebuah lip service, wacana, tapi secara fakta realnya ini nggak bisa kita tiba-tiba mengalihkan dari pariwisata langsung ke pertanian. Ekonomi Bali bisa katakanlah dalam kutip mendekati normal. Agak susah lah ya kalau misalnya perlu waktu gitu katanya, tidak bisa instan. Biasanya memang setiap kali ada krisis yang mengganggu perekonomian, salah satu pelariannya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian itu mampu menyerap tenaga kerja besar dan tuntutan keterampilan tenaga yang diserap itu tidak tinggi. Siapa saja rasanya bisa masuk ke pertanian, biasanya begitu. Dan tidak mustahil juga bahwa di antara sekian orang yang kemarin drop out dari sektor pekerjaannya yang lama akan masuk ke pertanian kembali. Dan bukan mustahil juga isyarat penurunan sektor pertanian yang konsisten sejak tahun 2010 paling tidak bisa membaik ketika ada berbondong-bondong orang berpindah ke sektor pertanian. Sepanjang kembali adalah bahwa produktivitas sektor pertaniannya kemarin tidak terlanjur terbengkelai ya. Bahkan karena menurut tenaga kerjanya sudah tidak suka di pertanian kemarin, lebih milih pekerjaan yang lain, sehingga banyak ladang yang terbengkelai. Bahkan ada yang sudah dijual gitu. Yang sudah dijual ya susah. Alih fungsi lahannya yang sudah ada pohon-pohon yang mestinya bisa berproduksi terbengkelai menjadi tidak produktif dan sebagainya. Itu yang mungkin jadi kendala ketika ada orang beralih ke pertanian dan berharap bisa menyelamatkan. Itu artinya bahwa agak susah juga Pak mengandalkan pertanian bisa katakanlah dalam bahasa yang lebih sederhana meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali atau menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Bali. Agak sulit kita berharap dalam waktu kalau dalam paham mengembalikan pertumbuhan ekonomi Bali boleh dikatakan sulit Pak ya. Tapi kalau menyelamatkan sebagian dari korban situasi kesulitan ini mungkin masih bisa diangkat. Baik Pak, mungkin sebagai closing statement katakanlah sebuah tentu walaupun BPS ada data-data, tapi paling tidak Pak Adi punya semacam advice tidak kepada pemerintah, mungkin kepada masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Karena kan pariwisata
dari ratusan ribu wisatawan hanya ada 300, mungkin bahkan sekarang sudah nol mungkin Pak. Apa yang mesti dilakukan Bali Ya. supaya kita jangan sampai putus asa nanti susah kita semua gitu. Apa yang mungkin harus dilakukan? Mohon maaf, mohon difahami. Saya hanya ingin menegaskan bahwa Bali tidak fine-fine saja. Maka situasi yang mengkhawatirkan ini saya berharap difahami semua pihak, semua yang masih punya kekuatan untuk memperbaiki. Setelah menyadari situasi itu, sebaiknya juga bergerak. Jangan, saya menganjurkan jangan memungkiri, mencari-cari pembenaran seolah-olah ini tidak benar-benar terjadi. Saya ini menegaskan ini benar-benar terjadi, dan dengan memahami itu seyogianya bareng-bareng ayo kita cari apa peluang yang masih tersedia. Dan kembali, kalau dari sisi produksi tadi PDRB atau ekonomi Bali 50% lebih disumbang oleh pariwisata. Dari sisi pengeluaran PDRB Bali itu 50% konsumsi rumah tangga. Kalau kita sedang sulit menggerakkan produksi, atau kita carilah nanti produksi yang match dengan konsumsi, maka paling tidak kita masih punya ruang, yaitu menjaga konsumsi rumah tangga supaya tidak kemudian ikut jatuh. Dan dengan cara itu, atau kita caranya belum tahu bagaimana, kalau itu bisa terjaga, maka kita bisa punya harapan untuk mengembalikan perbaikan ekonomi. Jadi menjaga tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi. Sementara pilihannya juga tidak banyak. Tidak banyak, karena uang yang dibelanjakan untuk konsumsi juga tidak banyak. Maka kalau ada dengan kemampuan seterbatas apapun, tidak yang namanya bansos itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Sekali lagi, arahnya adalah untuk menjaga konsumsi rumah tangga. Kalau konsumsi rumah tangga terjaga, maka perekonomian Bali masih berjalan. Tapi kembali, untuk bisa menjaga itu dibutuhkan biaya yang tidak murah. Perlu bansos, pemerintah harus turun tangan. Iya, pemerintahlah yang punya kesempatan terkait. Baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih kembali. Walaupun pahit, itulah realita. Dan konsumsi harus tetap dijaga. Mungkin pemerintah bisa melakukan upaya-upaya untuk menjaga tingkat konsumsi. Dimulai dari itu. Ya, dengan bansos, dengan apapun yang mungkin lah ya. Konsumsinya terjaga, masyarakat. Dan sektor pertanian mungkin juga bisa Pak ya. Sektor pertanian ya, kalau ada intervensi yang lebih tertentu yang terukur, maka dia tidak akan sekedar menyelamatkan sebagian dari korban ini, tapi akan bisa jadi solusi juga. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Adi, dan demikian pemirsa Bali TV, Bisnis Bali News yang saya kira ada banyak informasi menarik. Satu hal yang disampaikan oleh Pak Adi, kita harus bersiap-siap menerima kondisi yang terburuk, dan jangan kemudian kita frustasi, tapi optimis bahwa masih ada peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Bali supaya kita tetap survive, dan semoga badai ini segera berlalu. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya.